Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'da. Para salikin, jamaah dan zumiat Bapak Ibu sekalian, mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Mu'awanah dengan mengawali alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita meneruskan masih tentang adab-adab di kitab Risalatul Mu'awanah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza fasatta bi baitil khala'i li baulin al-ghaitin falbasna 'alaika wastur ra'saka. Bapak sekalian, setelah kita ada bicara, ada berjalan, ada makan, ada berhubungan sesama suami istri bersama itu, maka kita sekarang tentang masuk WC, masuk kakus. Kalau masuk kakus, maka dengan demikian Anda fa'aleka wastur rosaka, kita diminta untuk menutup kepala. Jadi biar kira-kira suasana menjaga betul dari najis. Wa qaddim rijlakal yusra fit dukhul wal yumna fil khurus. Dahulukan kaki kiri, kalau keluar kaki kanan kalau masuk ke WC. Wa qul inda iradatil dukhul, kalau mau masuk doanya bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ini soal kebiasaan. Kalau biasa maka akan membiasakan doa ini. Kalau tidak ya masuk duduk plung gitu. Kita harus doa dulu. Wa inda khurus, kalau sudah keluar ghufranaka alhamdulilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan gangguan kotoran dari diri saya sehingga saya sehat kembali, ya Allah. Karena ke belakang BAB itu adalah mekanisme alami di dalam rangka menyehatkan tubuh. Coba Bapak Ibu sekalian, maaf, tidak bisa ke belakang, tidak bisa buang angin saja, sedihnya bukan main, apalagi ini tidak bisa habi-habi. Nah, karena itu kita dua-duanya harus berdoa, baik masuk maupun keluar. Wala tadhkurillah ala hadil halati illa biqalbik. Kalau masuk WC jangan menyebut nama Allah, jangan berzikir. Apalagi membaca Quran di WC, ada HP yang di situ ada Qurannya, dibawa kebuka, jangan. Kecuali kalau zikir ya di dalam hati saja. Ya Allah, enaknya pas keluar itu loh kan, syukur alhamdulillah kan. Tapi dalam hati saja, jangan menyebut sambil teriak ya Allah enak, jangan. Itu di dalam hati saja. Wala taskhib syai'an maktuban alaismuhu ijlalan lahu ta'ala, dan jangan kamu membawa sesuatu yang bertulis, kertas kek, buku kek, apa saja yang di dalam benda itu ada tulisan Allah sebagai upaya mengagungkan Allah, tidak boleh. Maaf, kadang-kala orang modern ya, kamar mandinya bagus, bersih banget, membawa bukunya tentang cerita
katakan fiksi gitu, tapi ada tulisan Allah menceritakan tentang sesuatu rohani, nggak boleh. Jadi jangan membawa sesuatu di dalam WC itu ada barang yang ada tulisan Allah. Dan itu mengapa kalau orang punya cincin, punya raja, punya sesuatu yang berdimensi spiritual tidak dibawa di dalam kamar mandi, di dalam WC. Wala ta'bas wala tatakallam illa li daruratin. Kita tidak boleh bergurau, berbincang-bincang ya, kecuali darurat. Darurat itu biasanya kalau di pondok kamar mandinya kan bersebelahan. Satu kadang-kala dulu waktu di pondok kan nakal, sudah kadung sabun, siwurnya diambil. Nah, itu kan bingung. Dulu anak pondok kan nakal. Ya diinceng ya. Pas sabunan semua sini kepala sampai muka, sabun muka terus. Nah, waktu mau membasuh lagi, membilas lagi, terus siwurnya itu gayungnya dipindahin, kan bingung. Nah, itu kadang-kadang indahnya di pondok dulu itu guyonnya seperti itu. Lah itu jangan guyon, jangan berbincang kecuali memang sangat terbatas, sangat darurat. Wala tarfa' min thiyabika illa al-qadr alladzi nakhsha 'alaihi tatanajjus. Kalau kita ke kamar mandi jangan lupa nyincingkan. Nyincingkan itu apa ya? Ya nyincing sarung kita naikin karena untuk menghindari najis. Tapi jangan kalau orang laki jangan sampai di atas lutut, itu juga sudah aurat. Nah, jadi hindari pakaian kita ketika masuk atau lagi wudu itu jangan terkena najis. Was tasdir haitsu la yaraka syahsun, dan buatlah penutup di mana tidak akan melihat dirimu seorang pun. Ya kalau mandi jangan bareng-bareng. Laki-laki juga nggak boleh, perempuan juga nggak boleh, karena harus menjaga aurat sesama umat Islam. Podo itu atus bareng, podo lanange ya nggak boleh. Apapun itu adalah aurat yang tidak boleh. Tapi kadang-kala di pondok itu kan baju-bajunya bareng gitu kan dulu itu kan kolahnya besar kalau dulu. Nah sekarang saya lihat sudah bagus. Ya sudah kamar mandinya walaupun kolahnya besar, kotak besar, tapi waktu ngambil air itu sudah ada pemisah-pisahnya. Sekarang sudah bagus. Wa'ud bihaitsu la yusma'u minka sautun wa la yusammu minka rihun, dan menjauhlah dirimu dengan orang lain sekira tidak terdengar suara darimu dan tidak tercium bau darimu. Maaf, kalau ke kamar mandi ada beberapa WC klosetnya jangan dibuka. Nanti ada aroma yang ganggu orang lewat. Ini apa? Tidak boleh. Maka dengan demikian itu harus dijaga agar baunya itu tidak yusammu minkarihun, tidak tercium dengan yang lain. Walastaqbil qiblata bibaulin wala tastadbirha bighaitin. Jangan kamu menghadap kiblat, membelakangi, menghadap ketika kamu buang air kecil atau BAB waktu di kloset. Jadi Bapak Ibu sekalian, maaf saya alhamdulillah rumah saya tidak ada satupun kloset itu yang menghadap kiblat dan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kloset selalu menghadap utara selatan. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau bikin rumah, klosetnya jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Nggak boleh. Jadi ngalor ngidul. Ya,
Alhamdulillah ya, saya dari dulu tahu dari guru-guru waktu ngaji kecil dulu, sehingga rumah saya dengan izin Allah diingatkan tidak membangun kloset yang menghadap atau membelakangi. Wa qad yataghaddaru fi'lu dzalika fi bakhil abniyatin wa fayuhtafaru lil masaqqah. Dan kadang sulit melakukan ya membuat seperti itu, maka itu boleh, tapi karena kesulitan. Memang kalau feng shui rumahnya sulit diatur, ya apa boleh buat. Tapi selama masih bisa diatur agar klosetnya, ya WC-nya itu bisa dihadapkan utara selatan, itu diutamakan. Kalau tidak bisa apa boleh buat, tapi upayakan sekuat tenaga. Wala tabul fil ma'i raqi'iti wa in kana katsiran illa innal hajah. Jangan kamu kencing di air yang tergenang meskipun air itu banyak, kecuali ketika ada kebutuhan. Jadi kalau ada air menggenang, kemudian kita jangan pipis di situ, kecuali airnya jalan, karena itu bisa menjadi sumber penyakit. Ya, wala 'alal ardi sulbati wala mahabirrih. Dan janganlah kamu kencing di atas tanah cadas yang keras dan tidak menyerap. Dan jangan pula tempat berhembusnya angin, itu terhembus nanti. Kalau cadas itu kan nanti warnanya juga nggak bisa berubah karena kena air kencing kita. Kullu dzalika ihtirazan minal baul. Seluruh hal yang menyangkut soal kencing ini harus kita jaga. Alladzi ammah adzabil qabri minhu, karena ini bisa menjadi ancaman siksaan di kubur. Nah, ada satu cerita kan di hadis itu, orang ini digebukin karena memang kalau kencing tidak pernah cebok ya, tidak pernah dibersihkan begitu saja. Apalagi di kota-kota besar sekarang itu hanya tisu tek nggak bersih. Nah, ini bisa sumber dari siksa nanti di yaumil kubur. Fa'alika bi-isbra'i min hujuhdaka min ghairi khurujin ila hadil waswasatin. Jika kamu tak hendak beristibra, yaitu mengeluarkan sisa dari kencing, maka keluarkan sekuat tenagamu tanpa ada batas was-was. Maaf, umur 50 ke atas, 60, maaf, bagi laki ya, itu kan penyakitnya satu, prostat. Kalau prostat biasanya kencingnya tidak tuntas. Ketika tidak tuntas, tuntasin. Jangan pura-pura sudah habis, padahal begitu wudu pakai celana dalam, cerut lagi, nah, najis lagi. Jadi kalau pipis tuntasin, ya. Wa yahsulu bitahnici wa tanabtrid dzakar. Bagi orang laki, ibu-ibu ya. Kalau istibra, kalau perlu pun dingedenkan, bahasa Jawa itu didehemkan, dikeluarkan semua, dan mengurut-ngurut dakarnya sampai keluar. Jadi jangan sampai jalur dakar itu tidak habis, itu harus diurut sampai keluar. Dan wa imroril yadi alal asfalihi birifkin, dan melalu-lalangkan tangan bagian atas. Maaf ini agak usuh, tapi ya namanya hadis, namanya syariat kan gitu. Jangan lupa digoyang-goyangkan, tek gitu ya, yang laki. Nah itu berarti nanti hilang, kan habis. Kalau enggak nanti masih netes. Nah, wastaid bil hajari tsummal bima'i, kalau ada maka istinja dulu baru air kalau ada. Kalau enggak, sekarang itu tisu dibersihin baru dengan air, karena tisu saja tidak menyerap dan menghilangkan semua.
Bapak sekalian, fa in tasarta ala ahadhima fal ma'u afdalu. Kalau tidak bisa, maka dengan demikian air itu lebih utama. Waqaddimil kubul, maka dulukan kubul, yaitu dalam beristinja itu, ya, fil ma' dengan air, wa akhiru fil hajar, dan juga bisa dengan batu. Kalau memadukan antara duanya itu. Nah, dengan doanya Allahumma hasin farji anil fawa haisi wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bentengilah kelamin saya dari berbagai perbuatan keji dan sucikanlah dari sebuah kemunafikan. Ini cara di kamar mandi, adabnya seperti itu. Ini saya dapat dari dokter. Ini untuk laki-laki ya. Ya, laki-laki. Kalau mau cepat menghabiskan, itu jangan pipisnya jangan duduk. Biar kloset kan biasanya duduk. Maka itu pipis besarnya ketika duduk atau ketika duduk itu. Nah, setelah itu coba Bapak jongkok. Ini yang laki ya. Saya dokter ini yang ngajarin. Jongkok. Lutut kaki kiri atau kaki kanan salah satunya itu ke lantai, lutut yang satunya di atas sambil meneruskan pipis. Itu cepat menghabiskan air kencingnya. Tapi kalau berdiri terus itu lama. Maaf, ini usia yang sudah 50 ke atas ya. Penyakitnya 50-60 ke atas. Jadi duduk, jongkok, satu lutut di bawah, satu lutut di atas, kemudian jongkok gitu, dikeluarkan sambil mengheningkan cipta. Itu cepat untuk keluar, habis. Alhamdulillah, subhanallah, saya umur 62 atas seizin Allah saya tidak punya prostat. Saya enggak. Ya. Padahal itu penyakitnya laki. Nomor 50-60 itu sudah dikejar itu penyakit prostat. Moga-moga kita semua sehat. Saya tidak ada ginjal, tidak ada limpa, tidak ada jantung, tidak ada hati. Alhamdulillah, subhanallah. Atas izin Allah, moga-moga sehat terus. Amin. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, mari kita pindah ke adab yang lain. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'al bima bi ulimiha fid darain amin ya rabbal alamin wa alaika bit tayammuni fi kulli sa'nika illa fi izalatin najasata wa izalatil aqdar. Kalau kita melakukan sesuatu, maka dulukan yang kanan, ya, kecuali di dalam menghilangkan najis dan menghilangkan kotoran. Jadi pakai baju itu juga harus pakai, lebih baik adalah bukan lebih baik, memang tangan kanan dulu dimasukkan. Jadi terhadap sesuatu itu dulukan yang tangan kanan. Wa dukhuli ilal mawadil lati min sa'niha istiqdaru. Dan yang ketiga, ke tempat-tempat yang kotor itu tangan kiri. Masuk masjid, masuk rumah, masuk pengajian, kaki kanan itu didahulukan. Wajam bagi ayyaf ala dzalika kullu bil yasar, maka sepatutnya agar melakukan hal itu seluruhnya dengan menurut yang kiri, itu tempat-tempat yang kotor. Wa idza atasta faqsid biha sodik wastur fa malak wa qul hamdulillahirabbil alamin. Dan apabila kita semua bersin itu apa ya? Bersin ya. Wahing. Nah, ini orang Jawa nyebut wahing, watuk, watak. Dulu itu kalau guru ngaji. Ini sesuatu yang sulit dirubah. Orang mau bersin dihentikan juga sulit loh. Nah, watak merubah ya sulit. Datuk, watuk yang baru bisa diobati. Jadi kalau
lagi bersin, bacalah alhamdulillahirabbil alamin wala taqsub illa an simalika au tahta qadamika yusra. Dan kamu jangan meludah kecuali kananmu di bawah telapak kakimu yang kiri. Jadi kalau ludah tanah, kalau bisa langsung diuruk dengan pasir yang ada di sekitar itu. Ya. Tuh, ini jelimet banget ya, sangat detail. Ya, Imam Al-Haddad ini dalam menyampaikan adat-adatnya. Wa alaika bisatil afwadil askiyatin wa tahmir al-awani, untuk menutup mulut tempat-tempat minum dan menetap wadah. Jadi kalau ada minum ya ditutup. Ada baskom, tempat air mau minum ditutup. Wal ikhlaqi babil mungzil, dan mengunci pintu rumah kalau mau keluar. La siyama 'inda naum wa 'inda khuruji minhu, dan terlebih lagi ketika hendak tidur lampu-lampu dimatiin, apalagi keluar rumah. Wala tanam hatta tudfi'u kulli narin fil baiti min sirajin wa ghairihi atwariha. Jangan kamu tidur sebelum memadamkan lampu-lampu. Lampu-lampu enggak usah dibesarkan. Apalagi dulu lampunya pakai minyak teplok itu ya, minyak tanah. Atau kamu telah menyimpannya, artinya dimatiin. Wa idza asbahal ina al maksufan aw siqaan maftuhan fala tasrabal ma' alladhi fihi. Dan apabila memasuki pada hari wadah-wadah keadaan terbuka tadi di tempat-tempat minum dalam kondisi terbuka, maka jangan kamu minum. Jadi ketika sisa air minum, tapi ini tidak kamar, tapi di dapur kan terbuka, jangan langsung diminum. Barangkali itu udah ada kotoran, ada lalat yang sudah masuk di situ, maka tidak boleh minum. Karena itu diminta sebelum berhenti minum dan ada sisanya itu ditutup. Dan jangan kamu buang air itu kecuali sesuatu yang kamu yakini bahwa air itu memang bagus, masih bagus, tidak ada najis. Dan air tersebut adalah suci, namun dalam menggunakan air tersebut masih ada bahaya, maka tidak usah diminum. Tutup sisa makanan di tudung saji. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu terutama di dapur sudah sore males, kadang-kala nggak korah-korah, habis makan malam kan males kan, nah, terus nggak dikorah-korah, sisa makanan masih terbuka, lah itu sebaiknya ditutup. Nah, takut menghindari ada sesuatu yang najis atau sesuatu yang sumber penyakit. Dan telah dituturkan oleh Ibnu Imam Arabi, beliau mengatakan di dalam kitabnya Futuh Al-Futuh Maki, beliau mengatakan inna fis sanah lailatan mubhamatan tangjilu fil adwa. Sesungguhnya dalam satu tahun ada satu malam yang sama yang akan turun di malam itu berbagai penyakit. Karena kita lupa tidak menutup sisa makanan yang besok kita akan makan. Besok kita akan, maaf, bahasa Jawa itu diinget ya, diingetin. Apalagi sayurnya sayur Tulungagung. Sayur namanya itu blendrang. Sayurnya itu nangka muda, ada lodonya, ya, atau pepaya muda, ya, atau terong. Wah, itu kalau 2 hari semakin enak. Nah, karena enak ditutup, besoknya diingetin itu dalam keadaan masih suci, enak dimakan, tidak ada penyakit. Ibu-ibu kadang-kala lupa, terlanjur malam, males korah-korahnya besok pagi aja. Sisa makanan nggak ditutup, nah, itu jangan. Fala tusotif inaan maksufan, maka tidaklah penyakit itu menjumpai secara kebetulan, wala sakoan mafluan, dan tidak pula penyakit itu yang bersumber dari tempat minum atau makanan.
Karena sumber penyakit juga dari minuman dan makanan, karena harus ditutup. Illa dakhaltahu, kecuali wabah itu masuk di dalam makanan dan minuman tadi. Walidzalika amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiddatil asqiya wa tahmirul aniyah. Itulah cara Rasulullah mengajari kita untuk menutup tempat makanan dan wadah-wadah yang berada di dalamnya air agar tidak dihindari sesuatu yang menjadi sumber penyakit, entah lalat, entah semut, entah bahasa Jawa itu apa, lanceng itu kan, lanceng itu yang hitam masuk situ. Nah, wa idza lam tajid ma tu'ti bihil ina, apabila kamu tidak dapat menemukan sesuatu yang kamu dapat menutupi dengan wadah itu, ya, maka faj'al alaihi udan wa dzkurismallah wa tawakkal Allah. Maka letaklah sebatang kayu di atas wadah itu dan ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim, kami bertawakal. Tutupe enggak ono, gelase wis renek. Nek tutupe, maka carilah apa yang ada, bisa kayu, bisa kertas, bisa apalah, yang penting barang apa, tempat minum, tempat makanan itu yang kita tutup. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai kepada orang-orang yang bertawakal. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyudahi adab ke kamar mandi dan adab urusan makan dan mengatur kebersihan di dalam rumah. Ini masih sekali lagi, rupanya kita akan mengaji tentang adab masuk keluar masjid dan kegiatan di masjid, tapi insya Allah minggu Kamis depan. Terima kasih. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.